Kita lanjut ke bab 10. Hei, siapa namamu? Gadis berambut panjang yang duduk persis di depanku bertanya. Dia tersenyum ramah. Selena, jawabku pelan. Namaku Mata. Senang berkenalan denganmu, Selena. Gadis itu mengulurkan tangan. Demi basa-basi, aku menjabat tangannya. Kami bertiga dibawa ke sebuah ruangan di gedung berbentuk oval. Itu ruang kerja Ox. Meja kayu yang bagus, kursi kerja yang nyaman, lemari yang dipenuhi buku-buku tua, juga sofa di tengah ruangan. Ruangan ini khas milik seseorang yang menyukai dunia akademik. Di dinding ada 2 tongkat perak bersilang, juga lambang pasukan bayangan. Aku tidak tahu itu simbol apa. Mahasiswa yang membawaku meninggalkan kami di sana, lalu kembali ke aula. Tameng transparanmu kuat sekali, Mata memujiku. Aku menatapnya. Tidak perlu seorang ahli pembaca ekspresi wajah untuk tahu bahwa gadis berambut panjang ini adalah orang yang menyenangkan. Dan matanya itu bagian yang paling menarik. Aku belum pernah bertemu seseorang yang memiliki mata sebagus itu. Kamu dari mana, Selena? Aku dari distrik Sungai-Sungai Jauh. Mendengar nama tempat itu, kepalaku mendongak antusias. Ibuku dulu sering cerita tentang distrik itu. Sungguh, apakah distrik itu memang indah sekali? Seberapa besar sungainya? Dan ada berapa ribu sungai? Mata tertawa renyah. Indah tiada terkira. Entahlah ada berapa ribu sungainya. Saling silang berkelindan. Ada sungai berair kuning, hijau, biru, bening, bahkan ada sungai di atas sungai. Juga sungai di dalam sungai. Menakjubkan. Wow, aku termangu. Bagaimana bentuk sungai di dalam sungai? Sejenak aku melupakan kaki kami yang masih digandoli balok es. Hei, kalian berdua menganggapku batang kayu. Aku didiamkan begitu saja. Mahasiswa baru lainnya yang dibawa ke ruangan itu ikut berbicara. Aku menoleh dan menatapnya. Kali ini dalam situasi yang lebih santai, bukan bertarung, aku bisa memperhatikannya lebih baik. Dia tinggi dan gagah. Rahangnya kokoh, garis wajahnya berkarakter. Rambut hitamnya lebat mengombak. Tidak ada yang mengabaikanmu, Tas. Mata tertawa. Tas mengulurkan tangannya. Namaku Tas. Tadi sudah disebut oleh Mata. Aku balas menjabat tangannya. Terasa kokoh dan hangat. Bersahabat. Kalian sudah saling kenal. Aku menatap Mata dan Tas bergantian. Tentu saja, mahasiswa baru sudah tiba di kampus ini sejak 2 hari yang lalu. Pembagian asrama, peralatan, perlengkapan, acara pelepasan oleh keluarga, kerabat, perkenalan mahasiswa baru rata-rata sudah saling kenal. Tas menjelaskan. Aku mengangguk. Tapi dia sih memang terkenal, tidak perlu berkenalan lagi. Mata menunjuk Tas, tertawa lagi. Terkenal, aku tidak mengerti. Hei Selena, kamu tidak tahu siapa Tas? Aku menggeleng. Dia sering muncul di televisi. Mata memberitahuku. Aku menggeleng lagi. Aku sibuk bekerja di lokasi konstruksi. Jarang menonton televisi. Kecuali jika 5 sepupuku sedang menonton pertandingan bola terbang. Aduh Selena, dia anggota boyband terkenal di kota Tisri. Followernya jutaan. Saat lulus dari sekolah level 3, tidak ada yang menyangka dia akan masuk ke ABTT. Orang mengira dia hanya remaja galau, baper. Tapi dia selalu masuk 3 besar saat tes. Aku terdiam menatap mata Tas yang merah. Benar juga, aku sepertinya pernah melihatnya di televisi. Bukan hanya di televisi, melainkan di gerbong kereta, baliho hologram, dinding gedung, dan kotak makanan siap saji.
Mahasiswa ini sering jadi bintang iklan bersama 8 anggota boyband lainnya. Jangan terlalu percaya dengan mata, Tes tertawa. Sambil melambaikan tangan, sedikit salah tingkah. Dia yang lebih terkenal, bahkan cukup menyebut dia berasal dari distrik sungai-sungai jauh, tempat leluhur klan bulan berasal, semua orang langsung takjub. Aku menatap mereka berdua bergantian. Aksimu tadi berani sekali, Selena. Aku sudah sejak 2 hari lalu kesal pada Orde Angkatan 75. Sejak aku tiba di kampus ini, mereka berlagak bos, mengatur semuanya. Mata balas menatapku. Aku juga kesal, jawab Tas. Apa itu Orde Angkatan 75? Tanyaku. Mereka kakak tingkat tahun terakhir. Setiap angkatan di ABTD memiliki angka sebutan. Mahasiswa baru sekarang disebut Orde Angkatan 78. Orde adalah mahasiswa terpilih di angkatannya yang bertugas mengatur kedisiplinan. Jumlah mereka 16 orang, tapi tidak semua kakak tingkat menyebalkan. Banyak juga yang baik hati. Aku mengangguk lamat-lamat. Kabar baik, balok es ini mulai menguap. Mata menatap ke bawah. Benar, balok es yang mengunci kaki kami mulai menguap. Aku sepertinya bisa menggerakkan kakiku sekarang. Plop, plop, jangan coba-coba melepaskannya sebelum aku perintahkan. Seseorang bicara serius. Aku mendongak. Ox dan salah satu dosen telah berdiri di dalam ruangan. Sepertinya acara inaugurasi telah selesai. Pemimpin ABTT telah kembali untuk mengurus nasibku. Mata dan Tas memperbaiki posisi duduk. Badan mereka tegak sempurna. Ambilkan berkas seleksi miliknya, dengus Ox. Dosen yang bersamanya segera menyodorkan tablet hologram setipis kertas. Ox menerimanya, membaca cepat. Peringkat kedua dalam ujian tertulis. Peringkat ketiga dalam ujian stamina dan ketahanan fisik. Gagal saat ujian teknik bertarung. Astaga, bagaimana mungkin anak ini gagal tes tersebut? Lihat sendiri betapa kokohnya tampang transparan yang dia buat di tengah aula tadi. Juga pukulan berdentum dan teknik menghilangnya. Ox berseru ketus. Data itu tidak keliru. 2 minggu lalu dia memang gagal. Dosen di sebelahnya menjelaskan. Aku sendiri yang mengujinya. Selena, Ox berseru melangkah mendekat. Aku menatapnya. Tegakkan postur tubuhmu, bentak Ox. Aku menelan ludah, melirik mata dan Tas memperbaiki posisi tubuh. Bagaimana caranya dalam waktu 2 minggu kamu bisa mempelajari teknik itu, Aku berlatih lebih keras, jawabku patah-patah. Itu jawaban yang masuk akal, berlatih. Tapi kemampuan bertarung setara dengan mahasiswa tingkat atas, kamu tidak bisa mendadak menguasai teknik itu hanya dalam waktu hitungan hari. Lihat hasil tesmu. Ox menatapku tajam menyelidik. Aku sekali lagi menelan ludah. Aku tidak mungkin bilang tentang Tamus. Aku memutuskan diam. Itu menarik sekaligus menjengkelkan. Jika melihat keributan tadi, anak ini seharusnya lulus seleksi dengan mudah. Ox mendengus. Syukurlah dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia melihat aplikasi lebih detail. Mungkin saat itu dia sedang sakit, tidak fit. Dosen di sebelahnya bicara mencoba teori lain. Atau bisa jadi dia gugup. Ox menggeram. Mungkin sudah sifatnya terlihat pemarah. Lupakan saja tes itu. Aku sejak dulu tidak terlalu suka dengan metode seleksi ABTT. Seharusnya anak-anak ingusan ini bertarung langsung, baru terlihat bakat mereka, gerutu Ox. Ruangan lengang sejenak. Apa yang akan kita lakukan dengan gadis itu, Ox? Dosen di sebelah Ox bertanya. Master Ox
Menurut hematku, Selena pantas diterima di ABTT. Tax bicara lebih dulu. Siapa yang menyuruhmu bicara, Ox membentaknya. Bulan sabit gompal, bicara jika aku menyuruhmu bicara. Tas terdiam, kembali mematung. Tahun ini akan berjalan buruk, omel Ox. Lihat, kita punya anggota boy band sekaligus cucu mantan panglima pasukan bayangan yang enteng sekali menyelaku bicara. Seolah ini kantor kakeknya, Ox menunjuk Tas. Juga mahasiswa baru dari distrik sungai-sungai jauh yang pada hari pertamanya di sekolah ini puluhan wartawan antusias meliput. Entah apa yang akan ditulis wartawan itu jika mereka tahu anak ini ringan saja menyerang kakak tingkatnya di tengah aula, berkelahi. Seolah aku dan dosen-dosen lain tidak ada di sana. Tapi mereka mengeroyok Selena, Master Ox, selak mata. Ox melotot mengangkat tangannya. Kesiur udara dingin mendadak mencengkeram seluruh ruangan. Mata buru-buru terdiam. Lengang lagi sejenak. Kita harus membuat keputusan, Ox. Dosen yang berdiri di sebelahnya mengingatkan. Anak ini harus dipulangkan atau bagaimana? Ox terlihat berpikir dalam-dalam. Baik, berikan perlengkapan mahasiswa baru kepada gadis berambut keriting ini. Dia akan menjadi mahasiswa baru ke-101. Aku tidak bisa mengabaikan hasil 2 tes sebelumnya dan kemampuannya bertarung tadi. Akademi Bayangan tingkat tinggi selalu menilai seseorang dengan objektif dan adil. Itulah nilai-nilai yang berdiri kokoh di sini. Aku nyaris berteriak mendengarnya, tapi kemudian terdiam. Dan atas keributan yang kalian lakukan di aula tadi, kalian bertiga akan membersihkan seluruh bangunan di kampus ini secara manual selama seminggu ke depan. Tidak ada alat-alat canggih. Kalian harus melakukannya dengan tangan, sapu, kain pel, dan sebagainya. Mata dan Tas hendak protes. Menyingkir segera dari ruangan ini. Aku punya banyak pekerjaan penting selain mengurus 3 mahasiswa baru yang susah diatur. Ox berseru. Aku, Mata, dan Tas segera berbalik. Balok es di kaki kami sudah sempurna menguap. Kita lanjut ke episode 11 pada video selanjutnya.